siang hari ini dimohon untuk ketua kelas menyiapkan. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Nah, kemarin sebelum pertemuan hari ini belajar apa aja? Ada yang tahu? Lupa. Kemarin itu belajar persatuan dan kesatuan, dan hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya. Nah, kenapa kita harus belajar keragaman sosial dan budaya? Ada yang tahu? Supaya rukun, Bu. Nah, betul sekali Mas Hendri. Oke, nah kita akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya. Sebelum lanjut, kita mau membaca kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, memperhatikan guru selama pembelajaran dimulai. Yang kedua, tidak bermain sendiri atau ramai dengan teman sebangkunya. Yang ketiga, semua siswa harus aktif dan berpartisipasi. Oke anak-anak? Oke. Baik. Oke, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Yuk nyanyi manual aja yuk anak-anak. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita berada bersama. Baik anak-anak, lanjut kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, memahami makna keberagaman sosial budaya di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab keberagaman sosial budaya. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman sosial budaya di Indonesia. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai keberagaman sehari-hari. Nah, pengertiannya terlebih dahulu. Keberagaman sosial budaya adalah perbedaan dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, adat, dan budaya. Contohnya, perbedaan pakaian adat setiap daerah, keanekaragaman bahasa setiap daerah, serta keragaman upacara adat yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Betul. Nah, faktor apa aja sih yang menjadi penyebab keragaman sosial? Yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada sejarah dan ideologi, yang ketiga ada masyarakat, yang keempat ada globalisasi. Betul. Lanjut, sekarang kita akan belajar tentang bentuk keragaman sosial budaya. Yang pertama ada suku bangsa, seperti ada yang tahu? Suku bangsa. Sunda. Iya, sudah pintar semua. Lanjut, agama dan kepercayaan. Ada Kristen. Islam. Lanjut, di bahasa daerah ada yang tahu? Ada Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan yang terakhir ada seni dan budaya yang mencakup tarian, lagu daerah, rumah adat, dan pakaian adat. Lanjut, kita belajar. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Banyak sekali ya anak-anak. Seperti Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan Bugis. Nah, keberagaman agama ada 6 tadi. Ada yang masih ingat? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.
keberagaman adat istiadat. Ayo, ada yang tahu adat istiadat di daerah kalian masing-masing? Dekat bumi. Iya, betul sekali. Bersih desa. Iya, betul sekali. Nah, apa sih dampak positif keragaman sosial budaya? Ayo. Agar budayanya tidak hilang. Iya, betul sekali. Selain itu juga memperkaya budaya nasional, meningkatkan toleransi dan persatuan, menjadi daya tarik wisata, membantu perkembangan seni dan budaya. Menarik turis asing. Iya, betul sekali. Terus banyak yang masuk ke Indonesia karena keragaman budaya di Indonesia sangat banyak. Iya. Nah, kita sebelum lanjut ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak, biar lebih semangat, lebih konsentrasi. Sebelum itu ibu guru akan menjelaskan tentang ice breaking kita pada siang hari ini. Kalau ibu bilang nanas, jongkok. Ibu bilang apel, berdiri. Kalau ibu bilang nanas, gitu ya, teriak ya. Ya, Bu. Oke, yuk anak-anak yuk berdiri terlebih dahulu. Bisa diulang, Bu? Nanas, jongkok. Apel, berdiri. Strawberry, gitu ya. Ya. Satu, dua, tiga. Nanas. Strawberry. Nanas. Apel. Strawberry. Oke, anak-anak. Sebelum kita lanjut, nah, ada yang belum tahu pelajaran kita hari ini apa aja tadi? Ada yang sudah paham apa belum? Keragaman yang ada di Indonesia, Bu. Iya. Nah, jadi kesimpulannya Indonesia memiliki keragaman sosial budaya seperti ras, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Terus juga ada keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Betul. Sikap toleransi dan menghargai perbedaan penting untuk menciptakan kehidupan yang harmoni. Jadi kita harus menghargai semua yang beda agama, yang beda daerah, yang beda adat, Saling suku. memukul. Begitu. Beda dunia. Nah, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Bagaimana perasaanmu anak-anak? Senang. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan soal atau kerja kelompok. Nanti ibu akan bagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok nanas, ada kelompok apel. Nah, ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Jangan bermain sendiri, fokus. Ya, Bu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Itu gimana? Sini. Ini tuh keragaman. Ini apa? Ini contohnya apa ya? Keragaman harus di ada sesuatu nih. Oh ya. Ini soal evaluasinya juga dikerjakan. Nggak usah, yang LKPD aja ya, yang kelompok aja ya. Untuk yang evaluasi nanti di akhir pembelajaran ya anak-anak. Ya. Bersalib. Pas lampu bersalib, Bos. Tipis. Sinyalnya apa? Bangunannya apa? Ya waktunya tinggal 2 menit lagi anak-anak.
Jika ada yang belum tahu bisa ditanyakan. Nah, nanti setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dan akan memilih kartu misi, zona puzzle sama zona tantangan. Jadi setiap kelompok mengerjakan media yang ibu buat. Sudah? Sudah. Kelompok Nana silahkan berpresentasi ke depan. Maju semuanya, Bu. Perwakilan saja. Ketua juara kelompok Bu. Ya. Yuk maju yuk. Ini benar. Oke Mas Hendri silahkan. Jadi keragaman harus kita jaga Betul. dan harus hidup pun walaupun kita berbeda. Betul ya. Lanjut ke kelompok Nanas. Silakan maju ke depan. Sambil menunggu kelompok yang lain, silakan ke kelompok aku. Sudah. Silakan kelompok aku mengerjakan zona puzzle. Ayo belajar dulu satu kelompok yuk. Yuk Mas Yofi yuk merapat yuk. Oke silakan Mbak Reza. Jadi keberagaman agama di Indonesia ada yang Konghucu, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ya betul sekali anak-anak. Jadi kalian sudah paham ya ada apa aja agama di Indonesia, ada adat apa aja, ada suku apa aja, hebat sekali. Nah untuk kelompok Nana silahkan untuk belajar ini medianya apa aja. Ini ada kartu pakaian adat, kartu alat musik. Sudah ya Ibu. Ya silakan belajar ini kartu alat musik, kartu pakaian adat. Iya. Nah betul. Ini namanya koteka. Mama, ini dia ngapain? Kalau sudah, ibu akan menjelaskan setiap kelompok. Duduk lagi. Sudah, ayo duduk yuk. Duduk ke tempat masing-masing lagi. Oke, jadi kesimpulannya Indonesia memiliki berbagai banyak keragaman budaya dan daerah. Jadi harus kita lestarikan dan budayakan. Nah, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, hebat anak-anak. Kalian sudah berani berpendapat, berani maju, berani. Nah lanjut kita akan menutup pada pembelajaran pada siang hari ini karena kita sudah habis jamnya dan sebelum itu Ketua silakan berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamus mulai. Yuk, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Baik. Ini pelajarannya matematika ya? Iya. Sebelum masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai.
kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Bisa salah satu siswa bisa menjadi DJ, Mbak Nia, bisa maju sebentar. Mari bung rebut kembali dua. Halo Bandung, inilah Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis sudut ya. Iya. Boleh tanyain dulu? boleh. Apakah kalian tahu setiap benda memiliki sudut? Iya. Jadi setiap benda dua dimensi memiliki sudut. Contohnya seperti ini. Dia kotak dan ini sudut apa kalau di sini? Siku. Berapa ukuran sudutnya? 9. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar cara mengukur sudut. Anak-anak tahu ini namanya apa? Ya, benar. Ini namanya busur, alat buat mengukur sudut. Saya akan menayangkan video cara mengukur sudut. Sudut yang terbentuk ini dapat kita ukur besarnya menggunakan suatu alat yang disebut dengan busur derajat. Pertama, teman-teman perlu mengerti dulu nih bagian-bagian dari busur derajat. Bagian ini disebut tepi. Jadi ini bagian dari busur. Yang pertama ini ada namanya skala luar. Dia dari 0 ke 180. Dia digunakan untuk mengukur sudut dari kiri ke kanan. Yang kedua adalah skala dalam untuk mengukur dari kanan ke kiri. Dan yang ketiga adalah titik sudut. Jadi misal kalian ingin mengukur titik sudut, biasakan kalian pakai busur buat tahu sudut berapa yang kalian inginkan. Skala fungsinya untuk menunjukkan nilai dari suatu karena Ini sudut apa anak-anak? Langit. Kira-kira itu berapa derajat? Kalau dengan angka yang di dalam 45. Betul sekali. Ketika kaki busur mengarah ke kiri, kita dapat memakai skala luar. Ketika kaki busur mengarah ke kanan, kita dapat memakai skala dalam. Setelah mengerti cara mengukur sudut, yuk kita perhatikan contoh soal berikut agar teman-teman lebih paham. Berapakah besar sudut CBA? Pertama, kita perlu meletakkan titik B di pusat busur. Lalu, searahkan garis BA dengan alas busur. Ini berapa sudutnya? Berapa derajat? 140. Benar Mas Aju. Ini sudut apa anak-anak? Kenapa bisa disebut sudut tumpul? Karena lebih dari 90 derajat. Sekali. Untuk sudut yang lebih dari 90 derajat itu bisa sudut tumpul. Semisal dia lurus dari 0 ke 180, dia sudut lurus atau refleksi. Garis BA mengarah ke angka 0 di sebelah kanan busur. Maka, kita dapat pada angka. Hai dong. Di sini Bapak punya media untuk mengukur sudut. Di sini nanti bisa diukur sudutnya sampai ke 360.
Semisal ini besar sudutnya saya tentukan ke 60 derajat. Nanti kalian bisa geser sudutnya sampai 60. Nanti bisa dikategorikan itu sudutnya namanya apa. Ada yang mau nyoba? Silakan. Silakan. Kira-kira sudut berapa anak buat Anissa? 60 Pak. 60. Nah, 120 Pak. 120. Silakan dipegang sambil diputar, nanti ditulis kategorinya. Ya. Silakan dijelaskan ke temannya. Jadi ini besar sudutnya 120 derajat dan nama sudutnya adalah sudut tumpul ya teman-teman, karena lebih dari 90 derajat gitu. Betul sekali Manisa. Dan untuk sudut salah satunya mengukurnya dengan busur atau dengan media seperti ini. Untuk yang siku-siku dia 90 derajat atau tegak lurus. Terus sudut lancip dia kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul dia lebih dari 90. Ada yang mau nyoba lagi? Yuk, gimana? Enggak Pak. Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa Pak. Mbak Salma? Enggak Pak. Mas Arju? Kira-kira angka yang buat Mas Arju berapa nih? 35. 35, oke. Betul. Ada ke sana, Mas Arju. 35-nya mana? Ditulis ini sudut apa namanya? Ini bisa dijelaskan Mas Arju? Ya, ini besar sudutnya 35 dan nama sudutnya lancip. Kenapa Karena bisa kurang dari 90. Apakah benar? Jadi udah pada paham semua tentang cara mengukur sudut? Jadi saya akan berikan LKPD untuk dikerjakan. Dan itu LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok ya teman-teman. Ya Pak. Jadi satu kelompok berisi 4 orang. Nanti hasil diskusinya bisa dipresentasikan ke depan. Bisa berkelompok sesuai hitungan kelompoknya. Ini sudut apa nih? Apakah ada kesulitan anak-anak? Ada kesulitan Mas Arju? Tidak Pak. Mas Yudi apa ada kesulitan? Anu Pak, belum ada kesulitan Pak. Aman Pak. Baik, bisa salah satu dari kelompoknya bisa maju ke depan untuk menjelaskan sedikit dari pembahasannya. Yuk, kelompok 1. Mbak Dewi. Itu Pak, Mbak
Mbak Dewi mau maju. Oh ya, maju dulu ya satu. Lihat ya teman-teman, jadi di gambar atap ini menunjukkan sudut siku-siku karena besarnya 90 derajat. Apakah benar yang ditunjukkan Mbak Dewi? Betul. Coba ditunjukkan sudut lancipnya yang mana? Iya, ada teman-teman. Nah, pada gambar rumah ibadah agama lain terdapat atap juga yang berbentuk sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat. Baik, terima kasih Mbak Dewi sudah. Silakan Mas Arju. Oh, Mbak Lisa, silakan. Bisa. Iya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ada gambar segitiga. Jadi segitiga ini itu sudutnya 120, yaitu sudut apa? Tumpul. Lalu di sini ada sudut dengan ukuran 35 derajat, yaitu sudut lancip, dan juga yang ini ada sudut 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Apakah benar? Benar. Biar kita makin semangat, kita tepuk semangat yuk. Siapa? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jadi kesimpulannya, sudut itu jenisnya ada 3 tadi, lancip, siku-siku, dan tumpul. Dan alat pengukur sudutnya namanya busur. Bisa ditarik dari 0 derajat sampai yang kita mau bikin. Dan untuk apa namanya, setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi. Bapak akan berikan soal evaluasi terlebih dahulu. Apakah sudah selesai anak-anak? Apa ada kesulitan? Ada. Mau dikumpulin? Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mas Abdu belum selesai. Oh ya, tinggal. Mbak Fitria belum selesai. Sudah ya, Pak. Sudah. Iya, dan Tenda siapa? Enggak. Aku juga sudah, Pak. Ini Mas Abdu sudut siku-siku dijawab sudut tumpul ya? Siapa itu kok? kembali. Ya, Tapi nanti kita belajar lebih lanjut untuk sudut. Apakah kalian sudah paham? Untuk ini waktunya sudah selesai. Nanti kita lanjut ke hari berikutnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Pancasila,
pencernaan pada manusia? Halo teman-teman, selamat datang di si goreng. Restoran mie atau sebelah. Wah, begitu bayangin, pasti deh langsung keluar air liur. Air liur itu bertanda sistem pencernaan kamu telah bekerja. Bahkan sebelum kamu masukkan makanan ke dalam tubuhmu, makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi supaya kamu bisa beraktivitas. Apa sih yang terjadi pada makanan tubuh kita? Nah, supaya kita tahu, yuk kita bahas sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam mulut. Pertama, gigi memotong makanan, kemudian kerja dan menghasilkan enzim yang berfungsi menghaluskan makanan agar menjadi telan. Kemudian makanan didorong oleh lidah. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi sekitar 5-6 detik. Makanan akhirnya sampai di lambung. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan asam lambung. Dan terakhir, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm dan panjangnya sampai 6-8 meter. Wah, lebih panjang di tubuh kita ternyata. Sisa-sisa makanan yang tidak digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa ini bernama feses atau kotoran dan dikeluarkan ke organis. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya mengetahui sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Makanan bukan cuma nikmat di lidah, tapi berfungsi sebagai energi bagi tubuh. Mengatur pola makan yang sehat. Nah, setelah melihat video tersebut, Ibu mau bertanya nih, organ apa yang pertama kali masuk ke dalam tubuh kita? Mulut. Ya, betul. Setelah mulut masuk ke dalam mana ya? Nah, betul sekali. Ibu jelaskan sedikit ya, sistem pencernaan itu adalah sistem yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mencerna makanan, mengolah makanan menjadi sisa-sisa makanan. Sekarang Ibu mempunyai media, yaitu alat peraga sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu prosesnya dimulai dari mulut, kemudian turun ke kerongkongan, setelah itu ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, kemudian berhenti di rektum sebelum keluar melalui anus. Feses itu Bu. Ya, di sini Ibu mempunyai kantong yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti Ibu meminta kalian untuk maju dan memilih salah satu dari kantong tersebut dan membaca soalnya serta jawab. Siapa yang mau maju? Pak Hendri. Jangan saya Bu. Saya. Saya Bu. Silakan. Nomor 5 yuk. Merekam tidak ada Bu. Tidak ada. Dapat 5.000 nanti. Karena saya suka nomor 2 Oh, kebalik ini. Mengapa kita harus mengunyah makanan? Apa teman-teman? Yang jawab saya. Iya. Oh, saya. Ya kamu lah. Karena makanan itu sebelum masuk ke kerongkongan, ke perut itu harus dikunyah dulu agar lebih mudah untuk dicerna. Iya. Sudah. Sudah. Ada yang mau maju lagi? Satu lagi, ayo.
Mbak Vidya. Iya. Video. Vidya tadi Video. nomor 2. 1. Nah. Biasa saja. Apa yang kita rasakan jika sakit perut? Mulai. Mules, Aduh. kram, mules, tidak enak di perut. Ya, banyakan makan sebelah. Nah, sama Raisa. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Kalau sudah, Ibu mempunyai LKPD. Dikerjakan secara kelompok ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Ibu bagi kelompok, yang sini kelompok pertama dan ini kelompok 2. Baik, Bu, baik. Bincang dulu, Bang. Oh iya ini. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, Nana. Jadi ya, Abungnya bisa kan? Senyum nggak bisa. ini kok kuning-kuning lah. Ya, itu ya. Ih, nggak boleh gitu. Gunakan susah banget. Tidak, Bu. Nah, jadi kalau kamu masukin pulpen, Coba jadi gini maksudnya nyangkut. Nanti dioperasi enggak? Jangan. Aduh, Bu, ini Bu memasukkan pensil ke mulut. tidak boleh ya. Yap. Apa itu? Jika pilek itu kalau tenggorokannya sakit gimana, Bu? Minum obat. Betul, Bu. Jangan minum es terus. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu minta kalian perwakilan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Iya. Mbak Umul, Bu, tadi belum ada. Ayo sama mama dulu. Bisa. Sama belum? Bisa, pasti bisa. Bisa, pasti bisa. Tapi namanya menjelaskan yang ini saja urutan ini. Tadi kan ada diskusi. Kan udah tahu urutannya harus usus besar, menas. Ayo, Bu. Ayo, maju. Nah, di sini ada urutannya teman-teman. Yang pertama mulut, ke kerongkongan, terus usus lambung, usus halus, usus besar, anus. Ini hasil dari kami. Dan kalau kalian makan, keluarnya itu dari mulut, terus seni, terus usus halus, usus besar, terus Ya. sibuk. Nah, agar lebih semangat lagi, sebaiknya kita melakukan ice breathing dulu ya, teman-teman. Siap, Bu. Namanya yaitu tekuk fokus. Ada yang sudah tahu? Belum? Nah, Ibu contohkan dulu, nanti kalian ikuti ya. Ya, Bu. Yaitu tekuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silahkan diulang Mendengar, melihat. Ulangi, Bu. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Melihat, mengingat, fokus. Oke, Bu. Ayo kita ulangi sama-sama. Mendengar, melihat, mengingat. Tekuk fokus, Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Sekarang Ibu mempunyai soal evaluasi dikerjakan secara
individu ya. Baik, Iya, Bu. Baik. Wow, soalnya banyak. Wow. Ya gitu deh. Wow, soalnya banyak sekali, guys. Nomor 1. Ini di belakangnya ada kunci. Ya kan, ya? Is blue. Apakah sudah selesai? Sudah. Kita kumpulkan ya. Ya, Bu. Ibu. Nah, terus pasti dulu. Belum joki ya. Nah, sekarang Ibu berikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sistem pencernaan adalah sistem yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menerima makanan, mengolah makanan menjadi sari-sari makanan, menyerap sari-sari makanan, dan membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dan urutan dari sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, kemudian berhenti di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kita sambut